Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ali Alfaroshidah dalam rangka melengkapi tugas akhir General Business Environment MMUGM Yogyakarta. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Eksternal PT 3 Serangkai. Latar belakang. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI pada tahun 2018, di Indonesia terdapat 1.328 penerbit buku yang mengikut sertakan perusahaannya menjadi anggota IKAPI dan terdapat sekitar 109 penerbit non-IKAPI. 80% penerbit aktif di Indonesia mampu menerbitkan buku setidaknya sebanyak 10 hingga 50 buku per tahun, 17% penerbit mampu menerbitkan 50 hingga 200 judul buku per tahun, dan hanya 3% mampu menerbitkan buku hingga lebih dari 200 judul buku per tahun. Dalam survei IKAPI tahun 2015 pun dinyatakan bahwa terdapat lebih dari 30.000 judul buku yang diterbitkan setiap tahun di Indonesia, dengan market share buku sekolah pada tahun 2013 berada pada prosentase 10,93% dan pada 2014 naik pada prosentase 12,04%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Picodi pada tahun 2019, tren konsumen di bidang literatur menyatakan bahwa 47% membeli buku di toko konvensional, 31% meminjam buku dari perpustakaan, 12% meminjam dari teman, dan 10% tidak memiliki ketertarikan membaca dan tidak tertarik dengan buku. Berdasarkan survei yang sama, juga dinyatakan bahwa alasan masyarakat Indonesia membeli buku adalah karena mereka memiliki minat membaca sebanyak 49%, untuk belajar dan kerja sebanyak 27%, untuk obat dan menghilangkan stres sebanyak 16%, dan untuk hadiah sebanyak 8%, dengan genre paling diminati dalam kalangan pembaca adalah fiksi, non-fiksi, dan bisnis. Menurut UNESCO, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017, Indonesia berada di bawah soal tingkat literasi masyarakatnya, di mana Indonesia menempati peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, di bawah Thailand dan di atas Botswana. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah apa saja faktor eksternal yang mampu mempengaruhi kinerja PT 3 Serangkai, dan yang kedua adalah apa saja peluang dan ancaman yang hadir karena ada pengaruh dari faktor-faktor lingkungan eksternal PT 3 Serangkai. Kemudian juga ada dua tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui apa saja faktor eksternal yang mampu mempengaruhi kinerja PT 3 Serangkai, dan yang kedua adalah untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang hadir karena ada pengaruh dari faktor-faktor lingkungan eksternal PT 3 Serangkai. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama, jenis data. Data-data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer dari PT 3 Serangkai dan data sekunder. Yang kedua adalah metode pengumpulan data, di mana dalam penyusunan penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari metode wawancara dan laporan data perusahaan. Pengumpulan data sekunder juga dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dari berbagai sumber, baik luring dan daring. Yang ketiga adalah metode analisis. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, di mana metode tersebut mampu memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang terkumpul dan dikaitkan dengan fakta yang ada di lapangan saat ini. Terdapat dua manfaat penelitian. Yang pertama adalah bagi akademisi, di mana penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi kasus-kasus berkaitan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi usaha percetakan. Dan yang kedua adalah bagi perusahaan atau instansi, di mana penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan bagi perusahaan atau instansi untuk dapat melakukan pengembangan usaha, serta untuk dapat menyikapi ancaman dan peluang yang hadir dari faktor-faktor lingkungan eksternal perusahaan. Company Profile PT 3 Serangkai. 3 Serangkai adalah sebuah perusahaan penerbitan dan percetakan yang didirikan pada 28 September 1958 oleh sepasang suami istri yang merupakan guru SD, yaitu almarhum Haji Abdullah Marzuki dan Hajah Siti Aminah Abdullah. Diawali dengan mencetak buku Himpunan Pengetahuan Umum dan Himpunan Pengetahuan Alam, percetakan 3 Serangkai kemudian mulai meningkatkan produksi buku dengan diikuti adanya permintaan dari sekolah dan pelajar. Nama 3 Serangkai dipilih sebagai penghormatan pada toko buku 3 yang bertanggung jawab menerbitkan buku Himpunan Pengetahuan Umum dan Himpunan Pengetahuan Alam pertama kali. Pada tahun 1992, 3 Serangkai dengan struktur organisasi baru mengubah kebijakan perusahaan yang bersifat CV menuju PT dengan nama PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri atau TSPM, yang dengan adanya perubahan kebijakan perusahaan memungkinkan 3 Serangkai untuk melakukan ekspansi usahanya. Mereka mulai kembali melakukan restrukturisasi kembali pada tahun 2003 dan mengubah namanya menjadi PT 3 Serangkai Inti Corpora atau TSIC yang diikuti dengan adanya 6 unit usaha lain. PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri,
PT Wangsa Jatra Lestari, PT Panca Simpati, PT Tiga Serangkai Internasional, PT Asalam Niaga Utama, dan PT Tiga Serangkai Nusantara. Saat ini, kantor pusat PT Tiga Serangkai terletak di Jalan Dr. Supomo nomor 23, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Visi dari PT Tiga Serangkai adalah becoming top publishing and printing company by paying attention to customers' tastes and contents quality and can give valuable contribution to national education. Sementara untuk misinya adalah producing quality books to fulfill customers' taste by upgrading the human resource to become professional, responsive, and adaptive to change, and also emphasizing on achievable service and price. Company's values, yang pertama adalah profesional, di mana standar dan prosedur kerja saat ini haruslah profesional, inovatif, di mana produk dan jasa harus berkualitas dan juga inovatif. Yang ketiga adalah religious, di mana segala aktivitas perusahaan didasari oleh nilai-nilai Islami. Yang keempat, customer satisfaction, produk dan jasa dapat diterima oleh pasar, mudah diperoleh, dan juga terjangkau. Saat ini, PT Tiga Serangkai telah memiliki 49 kantor cabang yang tersebar di Indonesia dengan lebih dari 1.000 karyawan. PT Tiga Serangkai mencetak lebih dari 30 juta buku per tahun meliputi buku sekolah, general books, dan Al-Quran. Dalam produksi buku sekolah, PT Tiga Serangkai membaginya dalam 2 kategori, yaitu school books dan non-textbooks yang dibedakan melalui proses pendistribusian bukunya. Analisis kali ini berfokus pada penjualan kedua buku tersebut. Terdapat 9 faktor-faktor eksternal yang dapat kita analisis bagi PT Tiga Serangkai, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial budaya, lingkungan politik domestik, faktor teknologi, faktor demografi, lingkungan pemerintah, Indonesian Business Law, International Business Law, dan lingkungan alam. Faktor ekonomi. Indikator ekonomi yang dapat membantu analisis peluang dan ancaman bagi PT Tiga Serangkai dalam industri percetakan dapat dilihat melalui data produk domestik bruto dan data tingkat inflasi Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS pada tahun 2020, perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta, dan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 tumbuh 5,02% lebih rendah dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai 5,17%. Sementara untuk tingkat inflasi Indonesia tahun 2019 berada pada angka 2,72%, menurun dibanding angka inflasi 3,13% pada tahun 2018. Tingkat PDB dan tingkat inflasi yang menurun akan berpengaruh pada volume penjualan perusahaan, di mana masyarakat berkecenderungan tidak akan melakukan pembelian lebih besar dari tahun sebelumnya, atau dapat dikatakan akan terjadi penurunan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi menunjukkan adanya kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat yang terbagi dalam 7 kelompok pengeluaran: bahan makanan, makanan jadi, minuman rokok dan tembakau, perumahan, air listrik, gas dan bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, dan yang terakhir adalah transport, komunikasi, dan jasa keuangan. Pada bagian pendidikan, rekreasi, dan olahraga, andil sumbangsih inflasi pada tahun 2018 sebesar 0,24% dan pada 2019 naik menjadi 0,25%. Meski inflasi pada kelompok pengeluaran tidak menunjukkan adanya peningkatan signifikan, namun menurut Bisnis.com pada tahun 2019 diperkirakan industri percetakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 10%, di mana segmen buku pemerintahan, buku pendidikan, majalah, dan koran berkontribusi terhadap kinerja industri sekitar 50%. Jika dikaitkan dengan data terlampir berkaitan PDB dan tingkat inflasi Indonesia, maka ancaman bagi PT Tiga Serangkai adalah adanya proyeksi penurunan pendapatan yang akan dialami di masa mendatang. Maka timbul peluang juga di mana PT Tiga Serangkai dapat mengalokasikan anggaran produksi buku cetakan, dan strateginya adalah dana yang dialokasikan dapat digunakan untuk pengembangan research and development yang dapat berupa perbaikan dan pengembangan jangka panjang sebagai bentuk investasi atau penambahan lini produk baru. Faktor sosial budaya. Adanya modernisasi adalah salah satu faktor yang paling mempengaruhi adanya pergeseran pola konsumen. Salah satunya adalah mulai beralihnya konsumen yang membaca buku dari buku fisik ke buku digital atau e-book. Dampak dari adanya modernisasi adalah pergeseran minat konsumen, kemudian dapat mempengaruhi kebijakan lingkungan kerja perusahaan, di mana mengharuskan perusahaan untuk membentuk departemen yang berfokus pada produk digital. Ini menjadi sebuah peluang pasar baru di mana perusahaan akan mulai masuk ke industri penerbitan paperless. Namun ancaman juga hadir mengikuti di mana jumlah produk konvensional yang akan mengecil
dan dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia perusahaan yang memadai untuk menyesuaikan tuntutan konsumen terkait dengan modernisasi dan digitalisasi. PT3 Serangkai diharapkan mampu segera menanggapi modernisasi dengan mulai membentuk tim yang berfokus pada pengembangan produk e-book. Faktor politik domestik. Berdasarkan analisis, tidak terdapat adanya pengaruh klientelistik dalam politik domestik yang berarti bagi perusahaan yang bergerak di industri percetakan. Namun, memang tidak dapat dipungkiri apabila ada aktor politik yang dapat memberikan pengaruh pada keputusan perusahaan, seperti kaitannya dengan diperoleh atau tidaknya tender percetakan buku sekolah dari pemerintah. Namun dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, dilansir dari Detik, bahwa federasi atau konfederasi buruh akan menggelar demo besar-besaran kembali karena menilai bahwa Omnibus Law hanya merupakan kepentingan politik dan tidak berpihak pada buruh dan lingkungan. Tuntutan buruh adalah untuk Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kembali mengkaji dan melakukan legislative review terhadap Omnibus Law yang kemudian dapat membentuk undang-undang baru. Tentu saja pengesahan Omnibus Law dapat mengakibatkan adanya ketidakstabilan keadaan politik, perubahan hukum dan kebijakan, serta mempengaruhi adanya peranan bisnis di Indonesia secara keseluruhan. Tren percetakan dan permintaan buku menurut Wilson Higgins pada tahun 2018 untuk satu dekade ke depan terbagi dalam 4 kategori tren, di mana pertama, buku cetak menggunakan teknologi cetak digital akan mengalami peningkatan. Kedua, akan muncul lebih banyak lagi standar yang dikeluarkan sebagai bentuk konsistensi dan kualitas percetakan dalam bentuk printer dan cetakan digital. Ketiga, dengan pengembangan teknologi akan berdampak pada permintaan buku dengan kualitas warna, fleksibilitas kertas, pengembangan finishing seperti perjilidan dan perlapisan buku. Dan yang keempat adalah adanya permintaan pengurangan sampah secara politik dan untuk percetakan dan industri penerbitan. Dengan adanya 4 tren yang menjadi tantangan dalam industri percetakan, maka PT3 Serangkai harus melakukan pembaharuan mesin agar tidak tertinggal dengan kompetitornya, di mana dengan menggunakan metode percetakan buku, metode digital akan memungkinkan adanya peningkatan layanan yang dapat ditawarkan kepada pelanggan, memungkinkan adanya pilihan personalisasi yang membantu percetakan menarget end user dengan lebih baik, dan media cetak digital juga memungkinkan keterbukaannya peluang baru yang bernilai tinggi. Dengan adanya digitalisasi mesin cetak, maka juga akan hadir proses produksi yang lebih efektif berkaitan dengan waktu dan hasil akhir produk seperti contoh pada ilustrasi. Meski dengan berpindahnya penggunaan mesin padat karya ke mesin digital yang sifatnya padat modal membutuhkan pembiayaan yang lebih besar, namun digitalisasi mesin dapat memberikan peningkatan produktivitas dan kualitas produk yang lebih terjamin mutunya. Faktor demografi. Berdasarkan data yang diperoleh dari katadata.com pada tahun 2019, terdapat proyeksi di mana jumlah penduduk di Indonesia mencapai 266,91 juta jiwa pada tahun 2019 dengan persentase jumlah kelompok umur 0 hingga 14 tahun atau usia anak-anak mencapai 66,17 juta jiwa atau sekitar 24,8% dari total populasi. Penduduk kelompok umur 15 hingga 64 tahun atau usia produktif sebanyak 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dari total populasi, dan kelompok usia 65 tahun atau usia tidak produktif berjumlah 17,37 juta jiwa atau sebesar 6,51% dari total populasi. Piramida di Indonesia menunjukkan bentuk ekspansif, artinya pertumbuhan penduduk di Indonesia yang tinggi, di mana terdapat jumlah angka kelahiran yang lebih tinggi dibanding dengan angka kematiannya. Bentuk piramida ini nantinya akan menjadikan Indonesia memiliki bonus demografi. Jika bicara bonus demografi dapat memberikan peluang sekaligus ancaman di masa mendatang. Peluang dari adanya bonus demografi adalah terdapat jumlah tenaga kerja produktif yang cukup, namun ancamannya adalah bonus demografi juga tidak menjamin adanya kualitas yang sesuai dengan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Maka strategi yang harus diambil oleh PT3 Serangkai adalah untuk menyiapkan serangkaian program kerja dan pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan pelatihan kerja untuk anak-anak muda mulai sekarang. Jika mengaitkan bonus demografi dengan permintaan buku PT3 Serangkai, maka akan mendapatkan tantangan pasar baru di mana produk yang ditawarkan oleh PT3 Serangkai tidak memiliki diferensiasi yang signifikan dengan produk pesaing. Hal tersebut akan berkaitan dengan peraturan kurikulum yang sudah dibatasi oleh pemerintah sehingga sekolah dapat mengganti supplier buku sekolah dengan mudah. Maka peluang yang hadir adalah bagi PT3 Serangkai untuk harus mampu untuk menjalin kerjasama lebih erat dengan sekolah dan distributor retail untuk menjaga sistem pasok. Hubungan dengan kanal penjualan yang dijaga, harapannya adalah agar PT3 Serangkai tetap mendapatkan demand dari pasar ketika bonus demografi terjadi. Lingkungan pemerintah.
Dalam pengelolaan kekayaan intelektual di industri penerbitan, seluruhnya telah diatur terutama dalam konteks bisnis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pembukuan telah mengatur perusahaan dan konsumen dalam menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan perbukuan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh. Undang-undang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, percetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, dan pengawasan buku. Dengan adanya undang-undang yang mengatur, pemerintah memutuskan menetapkan adanya batas harga eceran tertinggi. Aturan tersebut menjadi sebuah ancaman yang kemudian mempengaruhi cost structure dan perdagangan di sektor industri percetakan di mana penerapan harga eceran tertinggi menjadikan margin produksi rendah. Penurunan dari margin per buku yang diterima oleh PT Tiga Serangkai pada tahun 2019 tidak sebesar tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh adanya batas harga eceran tertinggi. Penurunan yang terjadi memang tidak signifikan, namun dari segi cost of economy, terjadi penurunan pendapatan yang cukup signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2019, meski penurunan volume penjualan tidak terlalu jauh. Karakter bisnis percetakan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah dalam sisi penyediaan produk dan mekanisme pasar, namun juga bergantung pada keputusan perubahan kurikulum pembelajaran yang ditentukan oleh menteri yang sedang menjabat. Perubahan kebijakan ini mampu menjadi peluang maupun ancaman bagi PT Tiga Serangkai terkait dengan penjualan buku sekolahnya, seperti perusahaan harus melakukan revisi produknya. Sekolah dengan permintaan bukunya menjadi captive market dan target pasar sejak PT Tiga Serangkai berdiri merupakan peluang bisnis yang masih prospek di masa depan. Namun dengan adanya pergantian kebijakan berkaitan kurikulum juga dapat memberi ancaman di mana munculnya ketidakpastian penjualan buku kurikulum lama, yang mana produk terbitan sesuai kurikulum sebelumnya memiliki potensi kehilangan captive market yang sudah ada karena harus diganti dengan buku standar kurikulum yang baru. Industri percetakan buku yang sifatnya kurang fleksibel mengharuskan PT Tiga Serangkai untuk terus berinovasi, di mana PT Tiga Serangkai sudah mulai harus bergeser untuk tidak hanya berfokus pada buku sekolah mengikuti ketentuan kurikulum dari pemerintah saja, namun juga berfokus membuka lini produk baru yang menghadirkan buku pelajaran anak berbahasa Inggris, harga premium dengan segmen konsumen kelas menengah atas yang diperuntukkan untuk segmen sekolah internasional. Indonesian Business Law. Hukum dalam Ketenagakerjaan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan, di mana undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan menjamin hak-hak dasar pekerja, menjamin kesamaan kesempatan kerja tanpa diskriminasi, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan juga mempertimbangkan kemajuan dunia usaha. Hubungan kerja yang dibangun merupakan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan dasar kemampuan dan kecakapan pekerja dan adanya pekerjaan yang dijanjikan. Menanggapi hal tersebut, PT Tiga Serangkai memiliki kontrak perjanjian kerja dengan ketentuan dalam kontrak seperti adanya penetapan jam kerja dalam seminggu bagi karyawan selama 40 jam kerja dalam seminggu, penetapan gaji per bulan dengan adanya performance bonus yang disertakan jaminan sosial tenaga kerja, meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun setelah adanya evaluasi hasil kerja 3 bulan pertama, serta berkaitan dengan tata tertib, kewajiban, dan hak kerja yang harus dipenuhi dan dijalankan, baik oleh perusahaan maupun pegawainya. Pada bulan Oktober 2020 telah resmi disahkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut CNN Indonesia, terdapat beberapa poin-poin kontroversi yang disahkannya Omnibus Law ini, seperti ketidakberpihakan pemerintah pada pekerja dan lingkungan demi mendatangkan investor, adanya perubahan upah minimum kota atau kabupaten, perubahan aturan PHK, dan adanya aturan yang memudahkan penyerapan tenaga kerja asing. Meski terdapat banyak penolakan dan kontroversi terkait disahkannya undang-undang tersebut, implikasinya masih belum terlihat. Hal ini dikarenakan kebanyakan perusahaan masih mengkaji implikasi dari Omnibus Law. Implikasinya bagi PT Tiga Serangkai adalah bahwa dengan adanya aturan baru dari pemerintah, maka perusahaan harus melakukan kajian ulang terkait dengan kontrak perjanjian kerja dan melakukan penyesuaian baru. International Business Law. International Business Law tidak memiliki pengaruh berarti untuk penjualan buku sekolah karena PT Tiga Serangkai tidak mencakup penjualan buku sekolah ke luar negeri, dan juga tidak membutuhkan adanya international contract terkait pembelian lisensi karena penulis akan menulis buku sesuai dengan ketentuan kurikulum di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara, apabila PT Tiga Serangkai ingin membeli lisensi penerbitan dan percetakan buku dari luar negeri, maka biasanya penerbit luar negeri akan meminta royalty in advance untuk minimal pemesanan 3.000 eksemplar. Angka royalty
Yang diminta penerbit luar negeri tergantung besar atau kecil, dan terkenal atau tidaknya penerbit luar negeri yang biasanya meliputi 8 hingga 10% penjualan kotor. Selain royalty in advance, perusahaan biasanya juga akan meminta adanya production fee bagi buku yang memiliki ilustrasi atau foto di dalamnya, dengan kisaran harga 85 hingga 300 US dollar. Faktor lingkungan. Dalam proses produksi, limbah yang dikeluarkan PT Tiga Serangkai adalah berupa limbah kertas, adanya debu kertas sebagai bentuk polusi udara, dan ada polusi suara dalam proses produksinya. Mengingat produksi PT Tiga Serangkai berada di tengah kota Surakarta, maka perusahaan harus menaati regulasi ketat pemerintah kota dan meminimalisir risiko ketidaknyamanan masyarakat pada saat musim cetak perusahaan. Beberapa limbah yang sudah disebutkan di atas mengakibatkan PT Tiga Serangkai harus mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pengelolaan limbahnya. Di antaranya untuk mengatasi limbah kertas, PT Tiga Serangkai harus mengembangkan metode baru untuk pencegahan polusi lebih lanjut. Metode terintegrasi seperti metode internal waste cycle digunakan oleh PT Tiga Serangkai mengusung konsep zero waste paper yang memungkinkan sisa kertas untuk diolah kembali dan memiliki nilai jual. Selain memiliki nilai jual, perusahaan dapat menggunakan material yang bersifat recyclable untuk digunakan kembali meskipun tidak memiliki kualitas yang sama dengan material yang non-recyclable. Ini menjadi sebuah strategi baru di mana PT Tiga Serangkai dapat menawarkan lini produk baru dengan material recyclable yang harganya lebih terjangkau. Penggunaan kertas daur ulang dilansir dalam konten pada tahun 2019 diungkapkan bahwa pada saat ini dunia sudah mulai menyadari adanya permasalahan lingkungan terkait dengan keterbatasan pasokan kayu yang kemudian menjadikan penggunaan kertas daur ulang berkembang pesat. Selain itu, penggunaan kertas daur ulang juga dinilai memiliki pola ekonomi sirkular, di mana prosesnya melibatkan semua sektor daripada bidang persampahan seperti pengepul, pemulung, pendaur ulang, fasilitas pembuangan, hingga produsen dan konsumen. Dalam menangani adanya polusi udara karena adanya debu kertas sisa produksi, PT Tiga Serangkai ditangani dengan dibuatnya area khusus penampungan debu limbah sisa hasil produksi. Sementara dalam menanggapi polusi udara, PT Tiga Serangkai memasang tembok yang tinggi sebagai usaha peredaman suara produksi. Ancaman lainnya yang hadir adalah bahwa site plant PT Tiga Serangkai terletak di tengah pemukiman kota Surakarta, di mana apabila proses kerjanya tidak dilakukan dengan hati-hati, maka sangat mungkin kegiatan operasinya dapat mengganggu dan mencemari lingkungan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh PT Tiga Serangkai adalah untuk membangun site plant baru yang tidak terletak di tengah pemukiman warga, yang mana site plant tersebut dapat mengusung konsep one-stop process printing. Dengan adanya site plant baru yang lebih strategis dengan konsep one-stop process printing, maka akan sangat mungkin untuk adanya akses dan reach usaha yang lebih luas, cepat, dan efektif. Terdapat 4 strategi pengembangan yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil analisis di atas. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia, yang kedua pengembangan finansial, yang ketiga adalah pengembangan pemasaran, dan yang keempat adalah pengembangan operasional. Pengembangan sumber daya manusia. Strategi pengembangan dalam segi sumber daya manusia untuk PT Tiga Serangkai adalah: yang pertama, melakukan pelatihan bagi angkatan tenaga kerja baru tidak hanya berkaitan dengan leadership training, supervisory and managerial training, dan financial training, namun juga pada technological advancement training. Yang kedua adalah menciptakan customized career path yang memungkinkan adanya kepastian jenjang karir pada karyawan. Yang ketiga adalah memanfaatkan potensi yang ada dari hadirnya kesempatan bonus demografi dengan melakukan seleksi perekrutan tenaga kerja yang terstruktur dengan baik. Yang keempat adalah pengkajian ulang kontrak kerja berkaitan dengan ditetapkannya Omnibus Law untuk kemudian diperhitungkan segala aspek berkaitan dengan perusahaan dan hak-hak karyawan perusahaan. Sementara untuk pengembangan finansial, strategi yang dapat dilakukan untuk PT Tiga Serangkai adalah yang pertama, melakukan alokasi dana bagi beberapa pekerjaan yang sekiranya mulai mengalami penurunan penjualan untuk dialokasikan bagi pengembangan jangka panjang perusahaan berkaitan dengan research and development. Yang kedua adalah melakukan pengawasan yang ketat, sistematis, dan menyeluruh berkaitan dengan seluruh alur proses produksi hingga penjualan. Strategi pengembangan dalam segi pemasaran untuk PT Tiga Serangkai adalah yang pertama, mampu menjalin kerjasama lebih baik tidak hanya dengan mitra sekolah, agen-agen penjualan, namun juga dengan pemerintah atau birokrasi. Yang kedua adalah pengalihan penjualan yang sudah harus mulai dilakukan secara online, baik melalui website perusahaan, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penjualan melalui e-commerce yang tersedia untuk memudahkan reach kepada pelanggan lebih luas lagi. Yang ketiga adalah melakukan after sale service seperti pemberian garansi dalam kurun waktu tertentu, menyediakan diskon atau potongan harga, dan customer service di mana dengan menjaga hubungan baik dengan konsumen maka akan timbul loyalitas pelanggan. Dengan adanya loyalitas pelanggan, maka sangat mungkin untuk adanya pembelian ulang oleh konsumen. Kemudian, strategi pengembangan dalam segi operasional untuk PT Tiga Serangkai adalah yang pertama,
mulai memikirkan untuk membuka lini produksi baru untuk pembentukan divisi baru yang berfokus pada pengembangan e-book sudah harus mulai dilakukan oleh PT Tiga Serangkai. Yang kedua adalah melakukan maintenance schedule yang lebih terstruktur dan ketat mengingat penggunaan mesin dan teknologi baik yang dimiliki PT Tiga Serangkai harus diikuti dengan adanya pengawasan yang baik pula. Sekian presentasi saya mengenai analisis faktor-faktor eksternal PT Tiga Serangkai. Apabila ada kritik dan saran, mohon jangan ragu untuk menghubungi saya melalui aliaulfahR@gmail.com. Terima kasih.